Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada mata kuliah hari ini. Kuliah e-learning hari ini kita akan membahas tentang etnografi dan metode visual, teori dan aplikasi. Kali ini kita akan diiringi oleh beberapa lagu hits yang lagi di Indonesia. Mudah-mudahan teman gak ngantuk ya. Mata kuliah ini adalah pembuka untuk manajemen dan analisa data di bidang gizi ataupun epidemiologi. Tujuan sederhana kami bahwa teman-teman tidak hanya bisa mengolah data di kuantitatif, tapi juga bisa mengolah data di kualitatif. Perkenalkan, ini saya. Untuk yang belum kenal, alhamdulillah saya itu alumni S1 sama seperti teman-teman di program studi kesehatan masyarakat saat itu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Jadi saya angkatan kedua tahun 2001 masuknya. Lalu alhamdulillah S2 saya mendapatkan beasiswa ke Australia di University of Melbourne di bidang epidemiologi dan biostatistik. Dan S3 saya mendapatkan beasiswa dari negara Selandia Baru di bidang kesehatan masyarakat. Tapi di S3 saya ini lebih menantang teman-teman karena saya belajar kembali di bidang kualitatif, keluar dari zona nyaman yang membesarkan saya di bidang kuantitatif. Dan pada semester ini saya akan membagi beberapa pengalaman saya. Nomor kontak saya bisa dihubungin ini lewat Facebook, Instagram, atau lewat email ya teman-teman. Saya tidak terlalu prefer menggunakan WhatsApp. Silakan menghubungi saya via email atau via Instagram Messenger atau Facebook Messenger. Ini keluarga kecil saya bersama suami saya ketika kita selesai menyelesaikan S3 saat itu bersama 3 PhD junior kami, Quincy, Adila, dan Muhandas. Ini adalah beberapa buku yang sudah saya publikasikan lebih kurang 9 tahun terakhir. Yang buku pertama tahun 2011, lalu 2016 lebih kurang, dan sekarang sudah edisi ketiga pada tahun 2019. Buku ini penyakit menular, statistik kesehatan, aplikasi Stata dan SPSS. Dan sekarang saya berkolaborasi dengan teman-teman dosen muda untuk buku yang baru terbit dan insya Allah bisa di order online, teori dan aplikasi penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa kesehatan masyarakat. Dan saya menulis juga tentang analisa tematik dalam buku ini. Jadi lihat nih, sejarah saya rata-rata statistik. Nah sekarang saya ingin mencoba berbagi ilmu yang saya dapatkan di bidang kualitatif ya. Laper nggak nih lihat apa nih? Kapal selam. Menurut teman-teman, apa makna nenek moyang kita membuat kapal selam? Kenapa namanya kapal selam? Kenapa telurnya di dalam? Dan kenapa makannya harus bareng cuka dan harus ditenggelamkan? Dan ada timun-timun yang sangat lezat untuk kita nikmatin. Di dalam sebuah mangkok pun ada filosofi terkandung di dalamnya. Dan ketika kita compare, bandingkan dengan kapal selam ini, ada makna terkandung di dalamnya dari setiap makanan. Bagaimana kalau teman-teman melihat makanan bingen ini? Ini adalah makanan bingen nenek-nenek kami di kampung 13 Ulu. Apakah teman tahu namanya masing-masing? Coba kita tebak. Ada yang tahu ini namanya apa? Putu mayang. Saya kadang salah nyebutnya mayang sari. Putu mayang dimakan sama kelapa. Ini namanya kue pare. Ini betul kombu. Ini gunjing, si gurhi ini gunjing. Ini betul kelepon, dan ini gandus. Bayangkan dari setiap warna-warni makanan tradisional ini ada filosofi terkandung di dalamnya. Malah kata nenek-nenek dulu, misalnya kita melamar seorang pria, melamar seorang gadis, kalau ada kuenya itu rasanya kurang, lamarannya bisa ditolak loh. Jadi itu filosofi banget gitu. Bagaimana seorang perempuan itu pada posisi yang terbaik dan harus diberikan yang terbaik, dan perempuan dan laki-laki itu harus menjaga diri baik masing-masing menjelang hari H-nya. Apa tuh hari H?
Nah, saya tidak akan banyak bercerita tentang qualitative research, nanti silakan diakses mandiri apa itu penelitian kualitatif, dan mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkannya pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada dasarnya yang saya ingin sampaikan bahwa penelitian kualitatif pada awalnya merupakan bidang di bidang antropologi sosial dan sosiologi dan berkaitan dengan ilmu sosial. Nah, kesehatan masyarakat ini teman-teman perpaduan antara ilmu sosial dan ilmu kesehatan masyarakat serta kedokteran komunitas. Jadi kita ada sisi sosialnya. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk memahami tentang fenomena sosial, kita harus memahami apa yang terjadi secara induksi atau deduktif dan mencari alasan untuk menghasilkan teori baru atau merevisi teori yang ada atau menambahkan teori berdasarkan konteks Indonesia atau wabil khusus Palembang. Nah, yang perlu ditekankan bahwa adanya apa yang terjadi di kenyataan di konstruksi sosial perempuan dikonstruksi di Indonesia berbeda loh dengan perempuan di Thailand, di New Zealand. Jadi ada yang dikonstruksi, ada berdasarkan yang dibentuk. Ada hubungan dekat antara peneliti dan siapa yang diteliti. Dan kita juga harus memahami situasi yang ada sehingga kita bertanya apa yang harus kita lakukan dengan mengamati realitas yang ada. Umumnya penelitian kualitatif kita mengamati setting yang ada, mengobservasi menggunakan 5 indera kita, mata, telinga, tangan, hati, sehingga kita bisa memberikan jawaban terhadap penelitian yang kita inginkan. Pada umumnya kalau di bidang penelitian sosial ada istilah-istilah yang fancy kalau kita bilang ya, ada epistemologi, ada perspektif teori, ada metodologi, ada method. Nah, ini teman-teman nanti silakan mencari apa sih istilah-istilah ini, dan hari ini kita akan terfokus ke metodologi, etnografi, dan methodsnya berupa visual methods untuk hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman untuk belajar kualitatif itu banyak sekali istilah, dan kita kali ini akan belajar salah satunya yaitu etnografi, metodologi, dan methodsnya visual etnografi atau visual participatory action research dan observasi. Jadi ini yang akan kita lebih perdalam pada semester ini. Nah, untuk memahami apa itu etnografi, teman-teman silakan saya kasih waktu lebih kurang 5 menit sampai 10 menit untuk mengakses link ini di rumah masing-masing dan membuat catatan kecil. Apa sih etnografi itu? Silakan dilakukan di channel masing-masing, di rumah masing-masing sambil menikmati makanan-makanan bingen atau makanan Palembang atau makanan yang dibuat sendiri di rumah masing-masing. Baiklah, kita mulai dari apa itu definisi. Etnografi adalah jenis metodologi penelitian yang diterapkan untuk mengungkap makna sosial cultural dengan cara mempelajari keseharian pola hidup dan interaksi kelompok sosial kultural tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Sedangkan etnografi research adalah metode observasi yang sangat mendalam untuk mempelajari orang pada lingkungan yang apa adanya yang terjadi di masyarakat dalam sehari-hari. Jadi ada yang bilang ini adalah studi tentang orang, studi tentang budaya, dan juga bisa studi tentang apa yang orang makan. Nah, itu akan topik yang berkaitan dengan nanti tugas-tugas teman-teman untuk memahami banyak fancy words atau kata-kata yang akademik dalam keseharian untuk lebih mudah dipahami. Sebagai seorang etnografer, teman-teman akan belajar seperti seorang penyelam. Anda akan immersive
akan menyelami apa yang terjadi di masyarakat, lalu mengamati kehidupan sehari-hari, dan Anda sebagai seorang akademik, seorang mahasiswa akan membaca buku jurnal untuk mengkaitkan apa yang terjadi dan apa yang sudah dipelajarin orang-orang. Jadi ada partisipasi nanti dari Anda untuk mengamatin, atau dari peserta nanti ada aksi Anda dan ada kerjasama. Ada diskusi, ada interview yang akan kita lakukan untuk memahami selain kita menggunakan panca indera kita tadi. Ini adalah beberapa contoh visual yang saya lakukan ketika saya melakukan penelitian S3 saya. Jadi ada berupa koalase kita bilang, jadi kita menyediakan media, kertas, pensil, spidol, dan mereka menempelkan, mereka menuliskan apa yang ingin mereka sampaikan. Kalau di gambar ini adalah kenapa ibu rumah tangga itu rentan terinfeksi HIV. Atau ini, kenapa sih ibu positif HIV itu kuat sampai sekarang, dan banyak yang bilang karena anak-anak atau karena keluarga. Atau teman-teman nanti bisa membuat video bersama partisipan teman-teman. Kalau ini adalah video suara dari ibu-ibu positif yang sudah terlanjur terinfeksi HIV dan meminta teman-teman untuk ayo akses tes HIV karena tes HIV itu tidak menakutkan. Jadi untuk selengkapnya tentang masing-masing penjelasan visual ini, teman-teman nanti bisa akses ke beberapa tulisan saya di link ini ya teman-teman. Dan video juga bisa diakses di Ibu Positif Palembang. Nah, beberapa minggu ke depan kita akan mencoba mengaplikasikan sambil belajar teori yang ada, drawing, menggambar, fotografi melalui foto voice, foto yang ada suaranya, baik suara partisipan maupun suara Anda, ada pengumpulan video atau membuat kolase foto, atau kayak saya tadi melakukan drama atau membuat lagu. Jadi kita kaitkan visual dengan art, dengan seni. Jadi ini adalah beberapa approach, beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan dalam metode visual dan bisa kita aplikasikan ketika Anda menjadi seorang etnografer di lapangan. Nah teman-teman, untuk memahami ini saya pikir saya tawarkan teman-teman, kita akan belajar sambil menyelam selama beberapa minggu ke depan. Dan minggu ini ada beberapa step yang teman-teman perlu lakukan dari beberapa materi nanti selama 5 kali bersama saya. Tahap awal teman-teman pikirkan satu makanan tradisional atau bingen atau makanan lama di lingkungan terdekat. Jadi cukup di lingkungan terdekat Anda saja. Karena ini corona, jadi kita nggak boleh jauh-jauh ya teman-teman, harus tetap bergerak di bubble. Lalu teman-teman izin untuk observasi bagaimana pembuatan hingga penjualan makanan tersebut. Izin untuk kumpulkan foto, video singkat terkait makanan tersebut dan apa cerita di balik foto atau video yang dikumpulkan. Mungkin kalau anak-anak gizi memikirkan bagaimana pemasarannya lebih efektif atau bagaimana kemasannya bisa lebih baik. Mungkin untuk teman-teman yang epidemiologi memikirkan bagaimana ya biar tetap higienis dan juga tidak menjadi foodborne disease, makanan yang bisa mentransmit makanan karena misalnya lingkungan yang tidak baik. Itu yang dipikirkan dan tanpa menyinggung para penjual makanan ini. Jadi Anda nanti belajar etnografi untuk menjaga perasaan juga. Anda mengintervensi atau memberikan nanti masukan itu berdasarkan suara mereka. Baiknya gimana? Sebaiknya gimana ya Nek biar makanannya ini laris manis? Atau bagaimana kalau lalat nggak datang? Jadi itu dipikirkan dengan bertanya ke mereka. Dan juga Anda menggunakan teori akademik yang Anda gunakan tanpa ingat teknik mengajarin karena kaget dibilang asam garam aku nih lebih banyak daripada kamu yang baru lahir. Jadi sebagai etnografer Anda perlu memahami budaya lokal setempat. Lalu Anda bisa mewawancara singkat pembuat makanan ini dari misalnya, ini adalah beberapa contoh saja, silakan dikembangkan.
kapan mereka memulai membuat kue, bagaimana penjualannya, dan apakah mereka mempunyai mimpi ke depan. Ingat, protokol kesehatan harus dilaksanakan ya. Kalau bisa nanti diskusinya di ruangan terbuka atau di halaman rumah sang pembuat kue. Lalu teman-teman bisa melakukan olah data yang Anda kumpulkan dengan metode tematik. Apa itu metode tematik? Kita akan pelajaran itu pada pertemuan keempat dan kelima. Jadi proses-proses ini teman-teman akan kita pelajarin per minggu. Misalnya minggu ini kita pikirin dulu, observasi dulu di lingkungan terdekat, makanan apa ya yang aku bakal ambil. Nah, cukup itu di minggu pertama. Untuk minggu kedua nanti kita belajar dulu misalnya tentang foto voice. Baru nanti teman-teman silakan praktek mengumpulkan foto dan video. Jadi kita belajar ilmunya sambil progres ya. Lalu kita bagaimana metode wawancara, mengumpulkan data dengan baik akan kita pelajarin juga. Dan pada pertemuan kelima kita akan mempelajari bagaimana analisa tematik ya. Jadi ini adalah progres yang tidak selesai dalam 1 minggu, tapi dalam lebih kurang 5 minggu nanti bersama saya belajar kualitatif. Jadi kita belajar dan langsung praktek ya teman-teman, biar ilmunya lebih bermanfaat nanti dan lebih mudah dimengerti apalagi di saat depan. Proses-proses ini akan kita menjadikan sebagai nilai ujian tengah semester, jadi berupa laporan catatan seorang etnografer, lalu video singkat seorang etnografer dalam pendekatan video visual, dan nanti pada akhirnya video akan diupload di Instagram masing-masing dan tag IG Makanan Bingen dan tim dosen yang mengajar. Untuk mencari ide, silakan teman-teman nanti follow IG Makanan Bingen, dan beberapa contoh sudah dibantu oleh para sukarelawan dari teman-teman mahasiswa gizi, Rizka, JJ, dan Sita, serta Jovita. Bagaimana sih mereka membuat beberapa video untuk kegiatan sosial kita, membantu nenek-nenek untuk mempromosikan jualanannya di virtual atau di media sosial, karena nenek-nenek udah pegang HP, udah ada bank, jadi kita anak muda yang membantu apa yang kita bisa bantu. Nah, itu juga ada beberapa kita buat cerita Makanan Bingen, silakan follow YouTube-nya dan silakan mencari ide-ide dari video yang sudah kita lakukan oleh para tim artis Bingen. Kita bilang untuk mencari ide. Jadi minggu ini cukup mencari ide dulu teman-teman dan observasi di sekitar. Terima kasih, itu saja dari saya. Kita ketemu di kelas untuk diskusi lebih lanjut teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, tiada batas untuk menjadi cerdas. Terima kasih.